Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaja'atu tullab fi talabil ilmi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya, atas kudrat dan iradahnya, alhamdulillah biidznillah, pada bulan Syawal yang kedua kita alhamdulillah bisa melaksanakan saum khususnya di bulan Syawal sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana summa atbahu syittan min sawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti puasa 1000 tahun nilai dan pahalanya. Subhanallah, 1000 tahun, 1000 bulan, 1000 bulan, mohon maaf, 1000 bulan, kurang lebih 85 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman sekarang, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaallah saya belajar menjadi motivator khususnya untuk diri sendiri dan juga untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan. Yang sekiranya bermanfaat nanti boleh dipetik, diambil. Sekiranya tidak bermanfaat silahkan cuekan aja gitu ya. Karena ketika seseorang punya niat, punya keinginan, punya motivasi, insya Allah pergerakan ataupun tindakan action yang dilakukan itu berbeda dengan yang lain. Sebagaimana dicontohkan oleh guru-guru kita dalam pergerakan, dalam harokah, dalam kemajuan itu berbeda-beda sahabat. Mengapa demikian? Ada teknik dan politik yang dia gunakan untuk mencapai kemajuan tersebut. Salah satunya yang jadi pedoman kami dalam hidup itu pergerakan dari alimul ulama Hadratus Syekh, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ulama Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau secara tidak langsung berdakwah kepada kita semuanya, mudah-mudahan diakui menjadi santrinya,
Namun lain itu juga beliau punya misi pergerakan dalam bidang ekonomi, sahabat. Secara tidak langsung ya, subhanallah biidznillah. Secara tidak langsung beliau punya pergerakan di bidang ekonomi. Mengapa demikian? Kami tahu setelah ikut seminar bersama motivator Ipo Santosa bahwasanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau dulu mendirikan Nahdlatul Tujar. Artinya Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pengusaha. Artinya sebelum dakwah melalui bidang agama, beliau terjun terlebih dahulu di bidang properti, di bidang ekonomi, di bidang usaha, di bidang bisnis, sahabat. Mengapa demikian? Ya, jadi tolak ukur untuk kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dijadikan Rasul, sebelum dijadikan dapat gelar Al-Amin, beliau juga pertama kalinya belajar dagang, sahabat, dengan Abu Thalib pamannya. Nah, ketika berdagang tersebut, subhanallah, umurnya baru 12 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Umurnya baru 12 tahun, beliau ikut berdagang dengan pamannya dari Makkah ke Syam. Itu jarak tempuhnya kurang lebih 2000 kilo, sahabat. Subhanallah. Menggunakan onta. Dengan onta tersebutlah beliau dagang dari Makkah ke Syam. Dan yang jadi anehnya, beliau selalu kuat, sahabat. Selalu kuat dalam berdagang, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga lama-kelamaan mengertilah ilmu dagang, pahamlah ilmu dagang, pahamlah ilmu bisnis. Karena Allah punya tujuan lain, ya, pamannya meninggal, sahabat, sehingga Rasulullah mandiri, ya, tidak ditemani oleh pamannya, tidak ditemani oleh kakeknya, itu terus dagang. Maka dari itu Hadratus Syekh kembali lagi, beliau mendirikan Nahdlatul Tujar, sahabat, sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para pengusaha. Karena mungkin lingkungan situasi di Tebu Ireng ataupun di Jawa Timur itu mayoritas kan PKI, sahabat. Jadi dulu beliau ingin membangkitkan Islam itu dari usaha ataupun melalui bisnis tersebut, sahabat. Maka dari itu kita tahu sampai sekarang perjuangan dari beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, yang dimana kita tahu jamaah wal majmu'ah wat tabi'un itu di seluruh Indonesia banyak, sahabat, jutaan pengikut dari Nahdlatul Ulama. Setelah mendirikan Nahdlatul Tujar, mendirikan organisasi yang dimana organisasinya yaitu Nahdlatul Ulama. Itu strateginya dari jualan ataupun dari bisnis dulu, sahabat. Maka dari itu ini pelajaran khususnya bagi Al-Fakir, saya sendiri, dan pembelajaran untuk kita semuanya, di mana kita ingin berdakwah mengikuti jejak langkah para alimul ulama, tapi kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan dulu salah satu kegiatan yang dimana kegiatannya itu bersifat perdagangan, bersifat bisnis dan lain sebagainya. Ini jadi pelajaran dan pedoman untuk kita semuanya nanti ke depannya. Selain itu juga kita belajar dari ulama, yang dimana ulama ini sangat besar sekali pengaruhnya di Indonesia, yaitu ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan, sahabat.
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh dan ulama figur yang dimana jadi pedoman dan tolak ukur dalam kemajuan dan tajdid pembaharuan, sahabat. Beliau adalah pendiri dari organisasi Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang terbesar juga di Indonesia dan pengaruhnya sangat besar dan banyak sekali untuk rakyat dan masyarakat Indonesia, sahabat. Salah satunya yang insya Allah Al-Fakir tahu itu punya sekolah atau dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi, kalau ditotalkan itu lebih dari 10.000, sahabat. 10.000 sekolah sampai perguruan tinggi itu 20.000 juga kalau tidak salah, lebih 20.000 lebih itu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu subhanallah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kami tahu ini dari Bapak Ibu Santosa karena itu salah satu motivator kami dalam melangkah, dalam berjuang. Beliau pernah menjelaskan bahwasanya penelitian, research, bahasa mahasiswanya research ke salah satu keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan itu juga tadi Hadratus Syekh, beliau research kepada keluarga dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam research tersebut Ipo Santosa mengadakan dan berwawancara dengan salah satu keluarga Muhammadiyah, yang dimana dulu sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pengusaha, sahabat, pengusaha batik, yang dimana pengusaha batik ini berasal dari Yogyakarta. Kalau dari kami, dari Jampang, posisinya Yogyakarta itu berada di sebelah timur, sahabat, karena Yogyakarta posisinya berada di selatan, ya, selatan timur lah, selatan timur untuk Pulau Jawa, ya, karena kami berada di barat Pulau Selatan Jawa, gitu, Pulau Jawa. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang Yogyakarta. Nah, selain itu dia jualan batik mula-mulanya di Kampung Kauman, ya, alhamdulillah dengan izin Allah kami telah ziarah ngambil hikmah dan hikmah ke beliau, yaitu di Yogyakarta, di Kampung Kauman. Dari Kampung Kauman terus menyebar dagangnya sampai ya Yogyakarta, terus menyebar kembali dengan organisasinya dengan penuh semangatnya sampai Jawa Tengah, dari Jawa Tengah sampai Semarang, dari Semarang sampai Jawa Timur, dari Jawa Timur sampai Malang, dari Malang terus menyebar sampai Jawa Barat, gitu kan, terus menyebar lagi sampai Sumatera, dari Sumatera sampai Medan, dari Medan sampai Aceh. Itu luar biasa organisasi yang dia kembangkan, yang dia bangun itu makin menyebar dengan organisasinya, dengan strukturalnya, gitu. Maka dari itu kita ketahui bahwasanya di dalam kemuhammadiyahan itu organisasi ataupun jamaahnya itu tidak lepas dari namanya struktural, tidak lepas dari namanya organisasi. Jadi semuanya dibentuk dengan organisasi, karena hal itu bisa menjadikan tolak ukur kemajuan dengan tajdidnya, dengan pembaharuannya, dengan kemajuannya. Maka dari itu ketika ditanamkan kemajuan di dalam diri kita, ketika ditanamkan harokah dalam psikologi badan kita, insya Allah, sahabat, kita akan maju, yakin itu. Insya Allah kita akan berkembang. Insya Allah kita akan menjadi seorang yang sukses. Meskipun ya latar belakang kita orang kecil, latar belakang kita orang yang tidak punya, latar belakang kita adalah orang yang notabene-nya di bawah rata-rata, gitu kan, baik dalam otak, baik dalam pemikiran, baik dalam kekayaan, di bawah rata-rata. Tapi ketika kita ditanamkan dalam diri kita, psikologi kita ingin maju, ingin berkembang, ingin mampu, ingin bisa, karena harus yakinnya kita itu punya Allah, sahabat.
Ya, kita punya Allah. Ketika kita semuanya diserahkan kepada Allah, Allah Maha memberi, Allah Maha mengabulkan segala apa yang kita niatkan, sahabat. Jadi guru kami pernah wawancara, salah satunya di Kiai Haji Miftahul Ulum di pesantren Al Jamiliyah Sagaranten, Jampang, Sukabumi. Jadi ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan gitu kan, la'allakum tattaqun, dan di bagian-bagian dari takwa itu kan banyak sekali, dan hikmah manfaat dari takwa itu banyak sekali gitu. Salah satunya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan izin Allah kita akan diberikan kemudahan, kita akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun, baik dalam pendidikan, pesantren gitu kan, kuliah itu, bisnis kedepannya, sosial, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan, ketika kita menjalani takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan takwa itu yakin kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah Allah Maha memberi, karena yang ada di muka bumi ini, yang ada yang berurusan di muka bumi ini itu tidak jauh dan tidak lepas dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh, tidak lepas dari namanya Al-Qur'an. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Baik hidup kita, pengalaman kita, terus problematika hidup kita, masalah kita, rintangan, gangguan kita, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Cuman kita belum bisa menggalinya. Maka dari itu pesan dan amanat untuk Al-Fakir dan untuk kita semuanya yang menyaksikan video ini, diusahakan kita terus bergerak, terus punya ambisi yang sesuai dengan kemampuan kita, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kami perubahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kami kemajuan yang dimana kemajuan ini bermanfaat nanti untuk agama, ya. Karena dengan punya keinginan bermanfaat untuk agama, punya keinginan bermanfaat untuk masyarakat muslimat untuk intinya ataupun khususnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan atas cita-cita kita, Maha mengabulkan atas apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, ya. Jadi belajarnya kita ingin berubah, ingin maju, ingin lebih baik, ya. Kita ketahui kemarin alhamdulillah Al-Fakir sedikit melihat tausiah ataupun masukan motivasi dari Din Samsudin, ya. Din Samsudin adalah pelopor Muhammadiyah juga. Jadi kalau ditanamkan di dalam psikologi kita kemajuan, ditanamkan perubahan, ya, insya Allah lama kelamaan ke depan akan menjadi berubah. Lama kelamaan ke depan akan mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah itu kita yakin sekali, saya yakin sekali. Makanya orang-orang Muhammadiyah di seluruh Indonesia, baik pesantrennya ataupun sekolahnya, itu ditanamkan oleh guru-gurunya dasar kemajuan, dasar perubahan, dasar kebangkitan tidak diam, kebangkitan tidak stagnan gitu. Jadi dalam ekonominya, dalam beribadahnya itu kemajuan. Nah, ini pembelajaran ya bagi warga-warga muslim seluruh Indonesia, baik Nahdiyin, Muhammadiyin gitu kan, terus Persiyin, orang-orang Persis, terus Matlaul Anwariyin gitu kan, Al-Jamiyah Wasliyin gitu kan, dan lain sebagainya, karena sangat banyak sekali organisasi-organisasi di Indonesia. Mudah-mudahan dari secuil ataupun sekata demi kata dari kami menjadikan perubahan dan kemajuan di dalam diri kita, khususnya dalam bidang ibadah, dalam bidang bisnis, dalam bidang ilmu, dalam bidang
segala apapun ya. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja yang dapat Al-Bakri sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu musta'in ila sabilir rahman wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.